Guys, balik sama gue, Antoni Golan, dan kali ini gue bahas versi terbaru dari Samsung Galaxy A02s, Samsung Galaxy A03s. Awal tahun kemarin gue nge-review Samsung Galaxy A02s dan gue suka dengan HP-nya. Soalnya HP-nya itu nyaman untuk dipakai seharian dan desainnya juga ganteng banget. Gara-gara itu akhirnya kemarin gue beli Samsung Galaxy A03s dan pengen tahu aja kira-kira HP ini sebagus Galaxy A02s atau enggak. Oh ya, yang gue beli ini Samsung Galaxy A03s warna biru. Tadinya gue beli yang warna putih guys, tapi sayangnya barangnya belum ada. Galaxy A03s ini cuma punya satu versi, yaitu versi RAM 4GB, ROM 64GB, dan isi boxnya sendiri seperti biasa ada HP-nya, terus ada kertas-kertas, ada kabel USB Type-C, dan ada chargeran. Overall sih isinya sama dengan Galaxy A02s, tapi pertanyaannya apakah kualitasnya sama juga? Nah, untuk HP-nya sendiri, pas pertama kali beli, gue langsung penasaran dengan desain bodinya. Soalnya di gambar produknya, A03s itu desainnya aneh, kayak polosan gitu. Beda banget dengan Galaxy A02s yang bodinya ada grid-gridnya. Tapi pas cobain langsung, ternyata bodinya nggak polos sama sekali. Dan ini ternyata bodinya itu penuh banget dengan grid. Gridnya nggak kelihatan di foto, mungkin karena ukurannya itu kecil-kecil guys. Gue suka dengan ini karena dia kasih grip yang bagus saat dipegang. Terus ukurannya dan ketebalan bodinya juga sama persis dengan Galaxy A02s. Bahkan lekukan-lekukannya juga sama persis. Dan itu bagus karena itu ngebuat bodinya nyaman dan enak juga untuk dipegang. Terus gara-gara grid tadi, warna back covernya sekarang jadi kelihatan punya gradasi. Kadang ada warna gelapnya, kadang ada bagian yang terang juga. Tapi desain kameranya sendiri masih sama dengan Galaxy A02s. Walaupun ini udah kelihatan lama banget desainnya, tapi bagi gue bentuk kamera kayak gini masih kelihatan keren banget bahkan sampai sekarang. Overall desainnya Galaxy A03s ini masih mirip dengan Galaxy A02s. Paling bedanya cuma di grid dan gradasi warnanya doang yang agak beda. Tapi bagi gue desainnya sendiri masih kelihatan keren. Gue yakin versi warna putihnya lebih keren dari ini, tapi yang warna biru ini ternyata boleh juga, terutama buat orang-orang yang suka dengan warna gelap. Terus kalau dari depan desainnya mirip banget dengan Galaxy A02s, soalnya dia masih pakai Infinity V, jadi ada notch yang mirip dengan tetesan air dan ketebalan bezelnya juga mirip banget. Tapi walaupun sama, sebenarnya ada bedanya juga guys. Jadi di tombol powernya ini ternyata udah bisa dijadiin sensor sidik jari. Ini salah satu improvement karena sebelumnya di Galaxy A02s dia nggak punya fingerprint scanner. Terus pas gue cobain ternyata letak sensornya pas banget dengan posisi jempol gue, dan itu bagus banget karena nge-unlock HP ini jadi terasa natural, terutama pas ngeluarin HP ini dari kantong celana. Jadi overall dari segi desain dan juga fitur, improvementnya memang ada guys. Tapi pas gue baca-baca lagi, ternyata improvementnya nggak cuma sampai di situ doang. Soalnya sekarang chipsetnya diganti dan RAM dan ROM-nya juga makin besar. Jadi HP ini kemarin gue beli dengan harga 1,699 juta, dan dulu di harga segitu A02s cuma kasih RAM 3GB dan ROM 32GB dengan Snapdragon 450. Tapi di Galaxy A03s ini sekarang RAM-ROM-nya makin besar. Sekarang RAM-nya udah 4GB dan ROM-nya udah 64GB. Terus prosesornya juga diganti ke Helio P35. Di atas kertas Helio P35 lebih baik dari Snapdragon 450 karena clock speed CPU-nya lebih tinggi dan ukurannya juga lebih kecil. Jadi teorinya selain lebih kuat, konsumsi daya baterainya juga harusnya lebih efisien. Dan pas gue cobain, ternyata perbedaan yang paling terasa dibandingkan dengan Galaxy A02s adalah performa gamenya. HP ini memang masih belum cocok untuk dipakai main game-game berat kayak PUBG atau apalagi Genshin Impact. Tapi kalau mau main Free Fire atau Mobile Legends, performanya lebih stabil dibandingkan dengan Galaxy A02s. Nah, kalau ditanya untuk kesehariannya, pas untuk keseharian gue rasa performanya nggak jauh beda dengan Galaxy A02s. Kalau dipakai untuk soal browsing, sosmed, atau belanja-belanja di e-commerce, kecepatan loading dan animasi geraknya masih sama cepat dengan Galaxy A02s. Jadi bisa dibilang improvement dari prosesornya sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi minimal di sini kita dapat RAM dan ROM yang lebih besar dan itu lumayan banget. Terus untuk layarnya, gue nggak tahu jenis pelindungan layarnya ini apa, soalnya pas gue cari-cari ternyata infonya nggak ada guys. Layarnya juga nggak terlalu licin dan gue rasa ini harus sering-sering dibersihin soalnya dia gampang kotor oleh minyak dari tangan. Mungkin kalau dipasangin screen guard atau tempered glass ini bakal lebih nyaman lagi guys, apalagi di dalam boxnya juga nggak disediain screen guard bawaan. Jadi ya gue rasa sih lebih baik dipakein screen guard atau tempered glass. Terus untuk spek layarnya, Galaxy A03s ini pakai layar 6,5 inch HD Plus dengan panel PLS LCD. Itu layar yang cukup standar dengan ukuran yang juga bisa dibilang normal buat HP harga 1 jutaan. Kalau bicara nyaman, selama pakai bisa gue bilang layarnya termasuk layar yang nyaman karena responnya bagus dan ketajamannya juga cukup. Terus kualitas suaranya juga udah termasuk baik, mulai dari warna UI dan gambar film yang gue tonton, semuanya udah kelihatan oke. Di settingan layarnya juga nggak ada fitur khusus yang bisa ningkatin kualitas suaranya. Paling di sini cuma
cuma ada icon force shield doang, dan ini nih biasanya gue aktifin, gue set ke level yang rendah karena itu ngebuat layarnya lebih nyaman di mata dan nggak terlalu mengubah warna dari layarnya. Jadi ya walaupun nggak ada yang spesial dari layarnya, bisa gue bilang kualitas layarnya ini udah oke untuk keseharian dan masih nyaman juga untuk dipakai nonton-nonton. Terus kalau untuk audionya sendiri, dia punya loudspeaker satu di bagian bawah dan ini audio quality-nya menurut gue udah lumayan. Biasanya HP 1 jutaan itu banyak yang suaranya agak cempreng, tapi yang ini menurut gue suaranya udah lumayan. Dia juga punya volume yang lumayan tinggi, terus suaranya juga udah lumayan jelas. Jadi menurut gue sih untuk keseharian ini udah bisa diandelin. Tapi yang buat dia beda, sebenarnya HP ini punya fitur audio Dolby Atmos. Ini fitur yang cuma gue temuin di HP sejutaannya Samsung, dan pas pakai TWS, fitur ini sering banget gue aktifin. Soalnya itu ngebuat suaranya jadi sedikit lebih nendang aja gitu. Apalagi kalau dipakai untuk nonton film, ini lumayan banget sih untuk ningkatin audio quality dari filmnya. Nah, terus untuk kameranya sendiri, HP ini pakai 3 kamera belakang guys. Dan ada kamera utama 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan juga depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel, dan di aplikasi kameranya nggak banyak fitur yang bisa kita dapat di sini. Paling cuma ada mode pro, panorama, food, micro, dan juga time lapse. Dan untuk hasil fotonya, kameranya ini nggak punya AI guys, jadi hasil fotonya itu yang kita dapat cenderung natural apa adanya. Tapi kalau dipakai untuk foto-foto di kondisi yang ideal dengan cahaya yang cukup, hasilnya udah terhitung bagus kok. Kemarin gue juga cobain foto sekali dan 2 kali zoom dan bandingin ketajamannya, dan ternyata ketajaman juga masih aman karena detail yang dari fotonya masih kelihatan bagus. Terus kemarin gue juga nyobain mode potretnya, dan hasil potretnya juga udah lumayan rapi. Jadi di kondisi cahaya cukup, gue rasa performa dari kameranya terhitung bagus untuk HP sejutaan. Tapi kalau di kondisi low light, kita jangan banyak berharap karena noise-nya itu lumayan terasa gitu, lumayan kenceng. Apalagi di sini nggak ada fitur night mode, jadi ya gue rasa di foto low light jangan terlalu banyak berharap. Tapi kalau dipakai untuk foto orang dengan lampu yang cukup, gue rasa hasilnya masih aman-aman aja. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Samsung Galaxy A03s, resolusinya 1080p, 30 fps. Teman-teman bisa klik gimana ketajaman, suara, dan juga kestabilannya. Dan ya, sekarang kali di luar, dan kita akan juga coba jalan kira-kira gimana untuk ngetes kestabilannya. Hai guys, ini contoh perekaman menggunakan Samsung Galaxy A02s, pakai kamera depannya yang 5 megapiksel. Teman-teman bisa lihat gimana kualitas suara, ketajaman, dan juga warnanya. Kalau di sini kelihatan warnanya oke-oke aja, tapi kestabilannya gue belum tahu. Nanti langsung aja teman-teman lagi gimana di kolom komentar di bawah. Nah, yang terakhir untuk baterainya sendiri, HP ini punya baterai 5000 mAh dan nggak ada masalah untuk dia bertahan selama seharian. Bahkan kemarin gue pakai untuk main Mobile Legends 1 jam lebih, dia cuma berkurang sekitar 10% lebih. Jadi ya lumayan juga nih awetnya. Selama dipakai seharian, dia bisa dapat waktu aktif sekitar 8 jam. Jadi gue rasa sih ini emang sedikit lebih awet kalau dibandingkan dengan Galaxy A02s, dan itu nice banget. Terus pas lowbat, kemarin gue cas pakai charger bawaannya dan ngecas dari 5% sampai 50%. Dia butuh waktu sekitar 1,5 jam. Sedangkan untuk ngecas dari 5 sampai 100%, dia butuh waktu sekitar 3 jam 20 menit. Dan bagi gue itu udah terhitung lama banget sih guys. Dan gue rasa ini nggak cocok dipakai untuk ngecas kalau kalian buru-buru. Soalnya kalau kalian harus nunggu 3 jam, gue yakin kalian bakal boring duluan. Jadi gue saranin ini ngecasnya pas tidur aja guys. Soalnya kalau kita tidur, kita nggak perlu nungguin kan proses pengecasannya selama itu. Oke, kesimpulannya untuk harganya sendiri, kemarin sebenarnya HP ini dijual di harga 1,799 juta, tapi kemarin gue dapet diskon karena ikutan pre-order dan harganya jadi 1,699 juta. Overall ini HP memang hampir terasa mirip banget dengan Galaxy A02s, dan gue rasa itu wajar soalnya ini memang pengganti A02s yang kayaknya udah discontinue. Tapi walaupun banyak miripnya, sebenarnya improve-nya lumayan terasa guys. Kayak sekarang dia punya biometric security, terus dia juga udah punya chipset yang lebih awet, jadi baterainya juga lebih awet, dan sekarang RAM dan ROM-nya juga makin besar. Overall gue rasa sih HP ini emang ditujuin untuk orang-orang yang cari HP yang enak untuk keseharian, kayak nonton-nonton, chattingan, sosmedan, browsingan, dan foto-foto dengan harga yang nggak terlalu mahal, dan punya brand Samsung di bodinya. Ya, Samsung nih bos. Jadi ya mungkin gitu aja kali ya pendapat gue untuk Samsung Galaxy A03s. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan subscribe biar kita bisa ketemu lagi ya guys ya di video-video berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.